Keputusan Aziz untuk berhenti bekerja di tempat Jaguar mungkin adalah yang paling tepat untuk saat ini. Dia tidak bisa mengabaikan pergolakan batinnya sendiri jika harus bertahan pada hal-hal yang menentang keyakinannya. Selama beberapa saat, dia fokus rehat karena kondisi kesehatannya juga semakin menurun. Dalam 4 bulan ke depan, dia juga harus berhadapan dengan ujian kelulusan. Hari-hari Aziz hampir selalu dihabiskan ke perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, dan toko buku yang menyediakan sampel terbuka untuk dibaca. Mau beli buku itu? Aziz menoleh dan segera menggeleng. Aziz melewati pemuda itu, namun tangannya mendadak ditahan. Dia bingung, sebab seingatnya, dia tidak pernah kenal dengan sosok itu. "Ada apa?" tanya Aziz. Melihat ekspresi pemuda yang seumuran dengannya itu, Aziz menjadi khawatir. "Tunggu, kita satu sekolah, bukan? Aku pernah lihat kamu di perpustakaan sekolah sampai sore. Nama kamu Aziz, iya kan?" Aziz mengernyit. "Iya. Kamu siapa? Kenapa bisa tahu namaku?" Pemuda itu tersenyum lebar dan menepuk bahu Aziz seolah mereka adalah kawan lama. "Marco. Aku temannya Yeriho. Tahu, kan? Katanya, kamu sering pinjam buku ke dia untuk nyalin soal-soal latihan bekal ujian." "Oke, tapi kenapa kamu bisa tahu namaku Aziz?" "Yeriho cerita soal aku." Marco mengibaskan telapak tangannya di depan wajah Aziz. Jangan khawatir. Dia nggak ngomong hal-hal buruk tentangmu kok. Malahan, dia cerita soal teman sekelasnya yang sangat rajin belajar sampai dia sendiri mulai belajar karena insecure sama kamu. Dia bilang namanya Aziz dan sehari-harinya memendam diri di perpustakaan sekolah kalau tidak ada pelajaran. Aziz kewalahan. Marco terlalu ramah baginya. Dia dengan mudah berbicara kepada orang asing yang bahkan baru sekali ditemui. "Kalau begitu, aku beli saja buku ini. Nanti kamu bisa pinjam padaku." Marco langsung mengambil buku kumpulan soal-soal itu dan membawanya ke kasir membuat Aziz kaget. Dia menahan lengan Marco kemudian menggeleng. "Nih, kamu pakai dulu saja." Aziz melebarkan kelopak matanya. Sama seperti Yeriho, otakku tidak bagus-bagus amat. Bagaimana kalau begini, kamu pakai buku itu untuk belajar sekalian kerjakan soal-soalnya. Jangan lupa sertakan formula soal dan proses pengerjaannya, nanti kembalikan padaku. Impas. Kamu bisa belajar dengan soal-soal itu, dan aku juga bisa belajar dari cara kamu menjawab soal-soalnya. Aziz hendak membantah, tetapi Marco sudah buru-buru menyeberang jalan dan meninggalkannya dengan buku itu. Setelah hari itu, Aziz semakin rajin belajar. Dia menepati janjinya kepada Marco, mengembalikan buku itu dengan berbagai catatan jawaban soal agar bisa membantunya belajar. Sampai hari ujian tiba, Aziz sudah mempersiapkan segalanya. Usaha dan doanya tidak pernah berhenti, jadi saat ini hanya takdir yang akan memberikan jawaban. Hari-hari ujian memang melelahkan, dan Aziz semakin merasakan kesehatannya memburuk. Berat badannya terus turun, dan kulitnya semakin pucat. "Sebentar lagi, Kak Habibah harus melihatku lulus dengan nilai memuaskan," Aziz membatin. Setiap selesai ujian, dia kembali ke perpustakaan sekolah dan terus belajar sampai ketiduran. Aziz bernapas lega ketika hari-hari ujian telah berakhir. Dia merasa telah mengerahkan segalanya untuk tahun terakhir masa SMA-nya. Aziz menyempatkan untuk mengirim foto dirinya sendiri yang sudah selesai melaksanakan ujian kepada Kak Habibah, meminta doa kepada beliau agar hasilnya sesuai ekspektasi. Hari kelulusan tiba. Aziz sudah bersiap-siap sejak pagi untuk tampil sebagai perwakilan angkatan dan menyampaikan salam perpisahan. Minggu lalu, hasil nilai ujian ditampilkan di forum sekolah dan Aziz mendapatkan nilai paling tinggi sehingga dia harus menjadi perwakilan angkatan untuk pidato perpisahan tersebut. Berbeda dengan kawan-kawan yang lain, Aziz hanya sendirian. Aziz tidak masalah, dia hanya merasa sedikit rindu dengan kakaknya. Pidato perpisahan Aziz berjalan dengan baik dan audiens bersorak dan mengaguminya sebagai lulusan terbaik. Selesai acara resmi di aula sekolah,
para lulusan menyebar ke area halaman sekolah dan berfoto dengan wali atau teman masing-masing. Aziz tersenyum tipis melihat suasana hangat di sekitarnya. Sejak tadi, dia hanya memojok di dekat bak bunga semen sendirian. Hei! Aziz kaget. Marco tersenyum lebar menampilkan gigi-giginya bersama dengan Yeriho. Ayo kita berfoto. Seru Marco penuh semangat. Aziz tidak sempat mengatakan apa-apa ketika bahunya langsung dirangkul oleh mereka berdua untuk berfoto bersama. Serius, kami sangat berterima kasih untuk catatan yang kamu berikan waktu itu. Kalau tidak ada, mungkin aku dan Yeriho nggak akan lulus. Marco menepuk-nepuk bahu Aziz. Gila, semuanya sibuk berfoto masing-masing. Apa kita minta tolong saja ke tukang kebun untuk pegang kamera? Tawar Marco. Yeriho meninju kepala Marco. Gila, dia pasti ngomel sampai besok. Marco mendesah pelan. Yah, padahal aku juga ingin foto kenang-kenangan kita bertiga. Bagaimana kalau aku saja yang memegang kamera? Aziz, Yeriho, dan Marco menoleh. Kamera milik Marco diambil oleh seseorang yang mendadak berdiri di belakang mereka. Aziz terkejut. Bagaimana tidak, Elliot, Lutov, Dominic, bahkan seorang Julio berdiri dengan lengan masuk ke dalam saku celana. Dari 4 orang itu, hanya Elliot yang tampak excited dengan menampilkan senyum konyol dan kedipan mata. Kalian. Aziz kehilangan kata-kata. Marco dan Yeriho sudah menganga dan tanpa sadar tidak mengedip sama sekali. Elliot meminta Aziz dan kawan-kawan untuk berpose formal dan memotret dengan kamera tersebut. Beberapa kali Elliot meminta mereka berganti pose tetapi Yeriho dan Marco tampaknya masih terbawa suasana karena melihat para pria berpenampilan tidak biasa tersebut, sehingga yang bisa mereka lakukan hanya berpose dengan kaku. Sementara Elliot menimbun foto-foto mereka dalam kamera tersebut, sisa lainnya hanya melirik dengan bosan. Marco menyikut pinggang Aziz pelan. Mereka keluargamu, bisiknya takut-takut. Aziz melirik Elliot dan yang lainnya kemudian hanya bisa meringis. Iya. Gila, kok penampilannya agak aneh ya, maksudku mereka terlihat sangat intimidatif. Aziz hanya bisa tertawa hambar. Kalau Marco dan Yeriho tahu siapa orang-orang ini, mungkin keduanya sudah berlari menjauh dan tidak mau mengenal dia lagi. Usai berbincang sejenak dengan Marco dan Yeriho, dua pemuda itu kemudian pamit pergi karena sudah dipanggil oleh orang tua mereka. Aziz menatap mereka berdua dalam diam, terlebih ketika memperhatikan bagaimana orang tua keduanya tampak merangkul dengan penuh kasih. Aziz kembali merindukan Kak Habibah. Elliot langsung merangkul bahu Aziz. Hei, jadi Jaguar meminta kami datang untuk menemani hari kelulusanmu. Aku sudah membungkus senjata untuk hadiahmu, tapi Julio memaksaku untuk tidak membawanya. Julio memutar bola matanya. Lagi pula manusia dari belahan bumi mana yang mau membawa kado berisi senjata untuk seorang bocah yang baru lulus SMA. Setelah dia berhenti bekerja dengan Jaguar, dia kira hubungannya dengan mereka selesai hari itu. Siapa sangka para bawahan Jaguar datang di hari kelulusannya. Julio maju dan memberikan sebuah kotak berukuran sedang dengan lapisan kertas hitam pekat tanpa motif apapun kepada Aziz. Untuk kelulusanmu. Dari Jaguar. Terima kasih. Aziz bahkan tidak pernah berpikir akan mendapatkan kado, jika memang itu bisa disebut kado. Aziz hendak membuka kotak hitam itu, tetapi Elliot langsung menahan tangannya. Ups, jangan di sini. Buka kotak itu di rumah. Aziz khawatir. Apa ini benda berbahaya? Elliot mengendikkan bahu. Yes and no. Tergantung bagaimana kamu memakainya. Dia menyeringai sembari menepuk bahu Aziz. Kurasa kita harus segera pergi. Elliot menoleh menatap Dominic. Why? Belum 1 jam kita datang. Dominic mendecih. Elliot mengikuti arah pandang Dominic pada kerumunan wali dan teman-teman para lulusan yang memang memandangi mereka dengan sorot mata tidak menyenangkan. Mereka mungkin melihat Elliot seperti sedang merundung bocah tidak bersalah. Julio menimpali. Elliot melotot. Fuck you. Come on, kita harus pergi.
Julio menarik lengan Elliot dan memisahkan rekannya itu dari Aziz. Mereka kemudian pamit, atau lebih tepatnya, hanya Elliot yang pamit sementara tiga lainnya hanya mengangguk dan mengedip saja sebagai salam perpisahan. "Remember, kid, buka kotaknya di rumah," Elliot memperingatkan. Aziz mengangguk. Sepulang dari acara kelulusan, Aziz segera mengirimkan foto dirinya yang saling merangkul bersama Marco dan Yeriho kepada Kak Habibah. Aziz juga mengatakan kalau dia dipilih menjadi perwakilan lulusan untuk menyampaikan pidato perpisahan. Hanya beberapa menit usai foto itu terkirim, Kak Habibah langsung menghubunginya. "Kamu keren Aziz. Kakak bangga sekali. Hebat kamu bisa menjadi lulusan terbaik. Andai kakak ada di sana dan melihat secara langsung, kakak pasti jadi orang paling beruntung." Aziz tersenyum tipis mendengar suara kakaknya yang terdengar excited mengenai hasil kerja keras Aziz selama ini. "Lalu, kapan Kak Habibah akan pulang?" "Tenang, Aziz. Hanya tinggal 3 bulan lagi kakak di sini. Setelah kontrak kerjanya selesai, kita akan bertemu lagi." Aziz bernapas lega, tetapi juga khawatir. Aziz mungkin akan merasa biasa saja andai dia tidak memiliki masalah dengan kesehatannya. Aziz hanya khawatir, masa hidupnya tidak sampai ketika Kak Habibah pulang. Dia ingin bertemu Kak Habibah, setidaknya sekali lagi sebelum jiwanya pergi. "Kamu sehat, kan, Aziz?" Aziz berdeham pelan. "Iya, Aziz selalu sehat, Kak." Bohong. Hari demi hari, rasa sakit di tubuh Aziz semakin menyiksa. Ada saat di mana dia sama sekali tidak bisa terlelap barang semenit pun karena menahan sakit tiada taraf di tubuhnya. Kesakitan luar biasa yang kadangkala membuat Aziz berpikir lebih baik dia mati saat itu juga. Namun Aziz harus bertahan. Aziz ingin tetap hidup dan melihat Kak Habibah menikah. Maka dengan begitu, dia bisa pergi dengan tenang sebab Kak Habibah telah memiliki seseorang yang menjaganya. Obrolannya dengan Kak Habibah berakhir setelahnya. Usai panggilan itu, Aziz segera mengambil kotak hitam pemberian Jaguar dan memeriksa isinya. Kelopak mata Aziz melebar. Ini. Kotak hitam itu berisi sebuah belati berukuran kecil dengan pegangan berukiran rumit. Benda itu diletakkan dalam sarung belati berbahan kulit tebal berwarna coklat kemerahan. Belati. Sekali pandang saja, Aziz tahu belati itu tidak biasa. Mendadak, kalimat Elliot teringat olehnya. Isi kotak itu bisa menjadi berbahaya atau tidak tergantung bagaimana Aziz mempergunakannya. Aziz mencobanya. Dia melempar secari kertas dari buku tulis miliknya kemudian berusaha menyabetnya dengan belati itu. Berhasil. Bahkan sabetannya pun tampak halus seolah-olah kertas itu dipotong dengan gunting. Percobaan itu menjadi titik di mana Aziz akhirnya memutuskan untuk kembali menghubungi Jaguar. Malam itu, untuk pertama kalinya Aziz membuat keputusan tanpa sedikit pun keraguan di hatinya. "Kamu yakin?" Itu adalah pertanyaan Jaguar ketika Aziz secara lantang menyatakan bahwa dia ingin kembali bekerja dengannya. Aziz mengangguk, meski dia tahu gestur tersebut tidak akan bisa dilihat oleh Jaguar. "Saya yakin. Tolong terima saya lagi." Terdengar desahan napas pelan dari seberang panggilan sebelum Jaguar menjawab, "Kembali ke markas besok." Ketika Aziz kembali dan mengatakan bahwa dia siap untuk bekerja lagi dengan Jaguar, pria itu masih menanyakan apakah Aziz yakin dengan pilihannya. Aziz merasa, ini adalah keputusan yang tepat. Beberapa waktu lalu, sebuah grup mafia di Meksiko memesan senjata api mematikan dari Jaguar dengan jumlah banyak karena organisasi mereka telah disusupi oleh undercover cop. Tidak ada yang menyangka bahwa salah satu anggota mereka adalah seorang polisi yang menyamar. Aziz mendengarkan bagaimana Elliot terus mengutarakan kewaspadaannya kalau ada yang menyusup juga di bawah kepemimpinan Jaguar. Sepertinya akan sangat plot twist, andai kata Aziz ternyata adalah polisi yang menyamar. Aziz yang sedang memeriksa catatan distribusi barang langsung menoleh dengan kening mengerut. Elliot mengibaskan telapak tangannya. Itu hanya perumpamaan. Anak muda yang ketahuan sebagai undercover cop di organisasi mafia Meksiko itu masih berusia 25 tahun.
Dia telah menyamar dan hidup bersama mafia sejak 12 tahun lalu, alias sejak dia berusia 13 tahun. Bukankah itu gila? Dominic mendecak. Penegak hukum tampaknya terlalu kewalahan hingga merekrut seorang bocah 13 tahun untuk menyusup ke dalam mafia. Dia mati. Selamat, tapi dengan luka serius. Kabarnya, polisi Meksiko sangat melindunginya dan merahasiakan identitasnya sekarang. Dia disiksa sampai hampir mati ketika ketahuan. Tapi, astaga. Hebat sekali dia bisa menyamar sampai 12 tahun. Aziz mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Sejujurnya, dia juga tidak terlalu tahu tentang seluk-beluk dunia bawah. Sebisa mungkin, Aziz tidak mau ikut bekerja langsung pada hal-hal yang bisa mengguncang moralnya. Beberapa orang masih mengejarnya. Dia memiliki tato elang di punggung dengan ukuran yang besar. Fakta lainnya mengungkap kalau pemuda itu bahkan sudah membunuh ratusan orang selama menyamar di mafia. Dia adalah kesayangan sang bos. Dominic menggeleng prihatin. Seharusnya dia membelot saja dari kepolisian dan menikmati jabatannya di grup itu. Menjadi kesayangan sang bos adalah sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Elliot mengendikkan bahunya. Itu informasi yang ku dengar. Selebihnya, aku tidak tahu. Jaguar tampaknya juga tidak terlalu tertarik dengan masalah internal grup lain. Selama tidak ada sangkut pautnya dengan kita, maka abaikan saja. Keputusan bagus. Sekarang lebih baik kalian kembali bekerja daripada mengobrol. Julio tiba-tiba datang menghentikan obrolan mereka. Pria itu menatap tajam ke arah Elliot yang hanya bisa cengengesan. Julio menghampiri Aziz yang masih sibuk dengan lembar-lembar catatan distribusi barangnya. Jaguar memanggilmu ke ruangannya. Untuk apa? Julio berjalan pergi, sama sekali tidak berminat untuk menjawab pertanyaan pemuda itu. Segera setelahnya Aziz membereskan catatannya dan menuju ke ruangan Jaguar sebagaimana yang diinstruksikan. Aziz tahu Jaguar memiliki sisi lembut tersendiri kepadanya, terbukti dari beberapa kejadian sebelumnya. Namun ketika berhadapan dengan pria itu, Aziz tetap saja merasakan hawa intimidasi yang kuat darinya. Duduk. Aziz menurut. Bagaimana dengan distribusi senjatanya? Semuanya lancar, bos. Paket yang sempat terhenti di Hong Kong beberapa hari lalu sudah berhasil lolos menurut informasi dari kapal itu. Hong Kong. Liu Yansui. Aziz mengangguk. Setelah selamat di Hong Kong, senjata akan langsung dikirimkan ke Taiwan, ke markas Liu Yansui. Jaguar mengangguk. Bagus. Semua distribusi lancar dan keuntungan grup ini naik pesat sejak kamu ikut serta dalam proses pembuatan senjatanya. Aku memiliki tugas lain untukmu. Minggu depan, kamu akan ikut denganku berangkat ke Rusia. Aziz melebarkan kelopak matanya. Rusia. Baik, bos. Aziz membungkukkan kepala, lalu pamit untuk keluar dan melanjutkan beberapa pekerjaannya yang belum usai. Selain mengajak Aziz, Jaguar juga membawa Elliot. Grup diserahkan kepada Julio sebagai wakil selama Jaguar tidak ada. Aziz tidak pernah sekalipun berpikir akan menginjakkan kaki ke Rusia. Meski dalam hal ini, dia datang ke Rusia karena memiliki pekerjaan yang harus diurus. Tidak ada waktu untuk mengagumi hal-hal baru di Rusia, karena setelah mendarat, Jaguar langsung membawanya ke wilayah terpencil yang seolah terpisah dari kota-kota terang nan makmur di Rusia. Selama Underground Festival berlangsung, kita akan memakai tempat ini. Dominic sudah memastikan pengiriman senjatanya aman. Besok malam, kita akan berpartisipasi pada festival itu, jelas Jaguar. Tempat yang mereka pakai saat ini adalah sebuah rumah berukuran kecil di gang sempit yang tersembunyi. Tidak ada lampu jalan, dan area itu biasanya dipenuhi oleh preman-preman jalanan. Jaguar pergi setelah memberikan instruksi, dia mengingatkan Elliot agar selalu menjaga Aziz ketika dia tidak ada bersamanya. Esoknya ketika Aziz bangun, Jaguar sudah ada di tempat, sibuk berkutat dengan beberapa boks kayu besar dan berdiskusi dengan Elliot. Aziz langsung bangun. Hei, kamu sudah bangun, Kit? Cuci mukamu dulu. Bantu aku memindahkan boks-boks ini.
Elliot melambaikan telapak tangannya. Buru-buru Aziz menuruti perkataan Elliot. Dia segera mencuci muka dan kembali untuk membantu pria itu mengurus box kayu yang jumlahnya banyak. Sejak tadi, Aziz celingak-celinguk. "Apa yang kamu cari?" tanya Jaguar saat dia menyadari gelagat aneh Aziz sejak tadi. Saya mencari jam. Saya ingin tahu sudah pukul berapa sekarang. Kamu tidur sangat nyenyak. Ini sudah sore, beberapa jam lagi kita akan masuk ke Underground Festival." Elliot yang berdiri tidak jauh dari mereka berdua menimpali. Aziz melebarkan matanya. Haha. Sungguh, dia sama sekali tidak sadar sudah tidur terlalu lama. Pantas saja persendiannya terasa kurang nyaman sejak bangun tadi. "Jangan khawatir, kamu akan terjaga sepanjang malam sampai besok. Kamu bersama Elliot nanti, aku harus bertemu dengan Caesar Lezenikov." Jaguar menepuk bahu Aziz. Setelah memindahkan box kayu berisi senjata dagangan mereka, Elliot dan Aziz berangkat terpisah. Jaguar sudah berangkat terlebih dahulu. Bagian box-box kayu itu diurus oleh anak buah Jaguar yang ada di Rusia. Beberapa pria Rusia dengan perawakan kekar datang untuk mengurus box-box kayu tersebut. Elliot mengganti pakaiannya, dia juga meminta Aziz melakukan hal yang sama. Dia menyerahkan sebuah masker hitam kepada Aziz, serta topi yang dia pakai sejak kemarin. "Pakai masker itu. Lebih baik mereka tidak melihat wajahmu." Aziz mengernyit heran. "Memangnya kenapa?" Elliot terkekeh mendengar pertanyaan tersebut. "Nanti kamu akan melihatnya sendiri." Aziz benar-benar menapaki dunia baru yang sesungguhnya. Underground Festival itu benar-benar ramai dan sesuai dengan nama festivalnya. Namun yang ada di sana adalah orang-orang dari sindikat kejahatan terorganisir. Aziz bisa melihat banyak sekali orang-orang dengan ras berbeda, tidak hanya orang Rusia. "Hei, jangan terpisah dariku." Elliot menarik lengan Aziz yang berhenti berjalan hanya karena terpaku melihat beberapa lelang aneh lain di sepanjang wilayah festival. Elliot dan Aziz sudah bersiap untuk menjual senjata-senjata terbaru mereka. Sejak tadi, Elliot banyak bicara dengan orang-orang asing yang tidak Aziz kenal. Sementara dia hanya diam dan memperhatikan sekitar. "Hei!" Elliot menyenggol bahu Aziz yang sejak tadi fokus memperhatikan sekitar. "Ya, kamu lihat yang di sana itu." Si sipit berambut panjang yang memakai congsam. Aziz mengangguk. Dia pria kan?" Elliot tertawa. "Yah, kamu bisa melihat dari badannya. Tapi wajahnya memang cukup feminin. Selain Caesar Lezenikov, dia juga salah satu mitra yang bagus. Namanya Liu Feilong, Chinese Mafia, dan satu lagi, bos Yakuza Jepang, Suo Izumi. Tapi sejak tadi aku belum melihat wajahnya." "Liu? Apakah dia memiliki hubungan dengan Liu Yansui yang di Taiwan itu?" Elliot menjentikkan jemarinya. "Mereka saudara tiri. White Snake, organisasi mereka terpecah menjadi dua kubu ketika bos sebelumnya mati. Sebagian mendukung Liu Yansui sebagai putra pertama, sebagian lagi di kubu Liu Feilong karena dianggap lebih kompeten. Mereka bermusuhan." "Oh." Aziz hanya menggumam pelan. Sesungguhnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Jaguar sudah mengurus Lezenikov, jadi kita bisa sedikit bersantai. Untuk Liu Feilong, pastikan kamu menarik perhatiannya dan dia membeli senjata kita. Aku akan berkeliling nanti untuk melihat apakah Suo Izumi berpartisipasi dalam Underground Festival ini." Elliot berdiri dan hendak melangkah pergi, tetapi Aziz menahan lengannya. "Tunggu, saya sendirian." Elliot menepuk dahinya. "Astaga, baiklah. Sebentar lagi. Jangan biarkan Liu Feilong pergi tanpa membeli senjata kita." Aziz belum sempat mengatakan apa-apa, tetapi Elliot sudah lebih dulu melangkah pergi. Dia mendekati pria China itu, menawarkan dengan ramah bak seorang sales benda elektronik yang pernah Aziz lihat di dekat semuanya. Sifat Elliot yang easy going cukup membantu. Dia berhasil menarik perhatian Liu Feilong untuk memeriksa senjata rancangan Aziz.
Di antara sekian banyak anggota sindikat kejahatan terorganisir di Underground Festival ini, penampilan Liu Feilong memang yang paling mencolok. Selain karena wajahnya, gaya rambutnya, dia juga memakai congsam dengan warna mencolok. Cukup aneh melihat garis wajah serta kulit tangannya yang mulus. Sangat berbeda dengan orang-orang seperti Elliot, atau bahkan Jaguar sendiri yang setidaknya memiliki bekas luka. Aziz diam saja saat Elliot mulai berbicara dengan bahasa China yang dia sama sekali tidak mengerti. Dia bahkan baru tahu Elliot bisa berbicara bahasa China. Track record orang-orang penting Jaguar pasti sangat jauh melebihi bayangan Aziz. Elliot tiba-tiba menarik bahu Aziz, dia berbicara dengan bahasa China dan Aziz sama sekali tidak paham. Namun melihat gestur pria itu, Aziz hanya bisa menyimpulkan kalau Elliot sedang memperkenalkannya. Aziz menundukkan kepala sekilas sebagai sapaan karena dia tidak tahu harus berkata apa. Sukses, atau setidaknya, itulah yang dipikirkan oleh Aziz. Liu Feilong menyerahkan selembar cek dengan nominal besar kepada Elliot kemudian pergi. Elliot tertawa senang. Sudah kubilang, dia adalah mitra yang bagus. Kamu akan bekerja keras setelah ini untuk memenuhi semua pesanan dia. Saya sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan sejak tadi, ungkap Aziz. Elliot terkekeh sembari menepuk-nepuk kepala pemuda itu. Hanya sedikit persuasi menyangkut perseteruannya dengan sang kakak tiri. White Snake hanya bisa dipimpin oleh satu orang. Cepat atau lambat, Liu bersaudara itu pasti akan berperang. Tampaknya Liu Feilong ingin bersiap lebih dulu. Selama mengikuti Underground Festival itu, Aziz dan Elliot berhasil menjual banyak senjata milik mereka kepada para bos dari berbagai negara. Jaguar menang banyak, dan itu menjadi pemicu kekesalan pihak lain yang juga melakukan bisnis penjualan senjata di area festival. Sejak tadi, seseorang mengamati Aziz dan Elliot secara diam-diam. Di Underground Festival, selama dia bukan petinggi organisasi, menyelinap adalah hal yang mudah. Penerangan di sana sangat temaram, dan memang sengaja dibuat demikian. Banyak yang mengenal Elliot, tetapi tidak ada satupun yang tahu identitas Aziz. Terlebih, Elliot memakaikan masker dan topi kepada pemuda itu. Elliot meminta waktu sebentar untuk pergi ke toilet. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia meyakinkan Aziz hanya akan pergi selama kurang dari 10 menit. Aziz akhirnya mengiyakan. Tepat setelah Elliot menghilang di antara kerumunan, seorang pria asing datang menghampirinya. "I never saw you. Jaguar's new man." Aziz mengangguk. "Yeah." Pria itu menatap Aziz lekat-lekat. "Indonesian." Aziz tidak menjawab. Antara bingung dan takut salah ucap.